Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Keluarga besar SMP Muhammadiyah Sinar Fajar, bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kembali menyapa Bapak Ibu keluarga besar SMP Muhammadiyah Sinar Fajar semuanya dalam program Bisa Bincang Sifat. Nah, pada kesempatan ini saya ditemani oleh saudara saya, ada Ustadz Syairozi ya. Ustadz Syairozi. Ustadz Syairozi aslinya dari mana nih Ustadz? Asli lahir atau tempat Asli tinggal lahir, sekarang? asli lahir. Alhamdulillah kami sesuai dengan TTL 4 tanggal lahir. Oh iya. Ya, itu di Demak. Demak ya, Ustaz. Sayung ya, Ustaz. Sayung, Demak. Sayung Demak. Nah, Ustadz Syairozi ini kepala sekolah tahfidz ya, Ustaz ya. Sekolah tahfidz apa itu, Ustadz Syairozi? Sekolah Tahfidz Tingkat Dasar Al-Hikam. Ya. STTD. Nah, ini setingkat dengan SD, setara. SD, ya. STTD Al-Hikam. Jadi sekolah program tahfidz ya. Ya. Ya, baik. Beliau ini adalah teman saya ketika di pesantren dulu ya, ketika kita nyantri di Solo ya, Ustaz ya. Kita ditemukan lagi nih ya di kondisi yang subhanallah, di kondisi yang luar biasa ini ya. Di saat-saat pandemi masih terasa, tetapi alhamdulillah Allah masih mempertemukan kami di sini di studio SMP Muhammadiyah Sinar Fajar ini. Setelah sekian lama tidak berjumpa ya Ustaz ya, hanya berjumpa lewat media ya. Sekarang bisa berjumpa tatap muka ini. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Beliau saat ini membawai sekolah tahfidz tadi itu. Nah, baik, kita ingin ngobrol lebih banyak dengan beliau Ustadz Syairozi, terutama tentang bagaimana kesan-kesan setelah berkunjung ke SMP Muhammadiyah Sinar Fajar. Nah, Ustadz Syairozi tadi bersama rombongan ya, Ustadz? Ya. Berapa orang tadi, Ustadz? Ada 4 sama kami. 4 Putra ya? 2, putri 2. Oh, iya. Dari sana jam berapa tadi? Dari Solo ya? Dari Solo jam 8 tepat. Jam 8. Sampai sini kelihatannya jam 9 tadi. Perjalanan bagaimana? Lancar? Lancar, alhamdulillah. Ya, ada apa ini cegatan suruh putar balik gitu enggak? Alhamdulillah lancar. Ya? Nah, lancar, alhamdulillah. Putar balik nggak jadi sampai sini. Oh iya ya. Oke, baik. Gini Ustadz Syairozi, setelah kita lama tidak berjumpa ya, sudah bertahun-tahun, akhirnya kita sudah punya anak berapa? Iya. Bertemu dan masing-masing kita mempunyai amanah ya. Saya diberi amanah di sini di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar, sedangkan Ustadz Syairozi ini diberi amanah di sekolah tahfidz tingkat dasar di Al-Hikam Surakarta ya, di Solo, Al-Hikam. Nah, bagaimana setelah ketemu dengan guru-guru di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar, setelah melihat-lihat dan kita berbincang tentang SMP Muhammadiyah Sinar Fajar. Kalau menurut Ustadz Syairozi, SMP Muhammadiyah Sinar Fajar itu seperti apa? Ya, alhamdulillah kami dapat ilmu banyak dari Sinar Fajar ini. Mulai dari penataan ruangan, kemudian kelas-kelasnya. Kalau kelas di sini kan hampir semuanya pakai AC. Ya, sama ya Ustadz ya. Di kelas kami pakai AC, angin sendila. Angin sendila. Ya, insya Allah besok setelah pulang dari sini langsung borong AC ya Ustadz, pasang. Kemudian dari segi kurikulum ya, kurikulum saya sangat salut tadi, banyak diantaranya program-program yang sudah dijalankan dan menghasilkan karya-karya dan apa istilahnya kesuksesan tersendiri, mulai dari diniyahnya tadi, masya Allah. Jadi kami tidak menyangka ketika SD Muhammadiyah di luaran sana biasanya itu ya kecenderungannya hampir sama seperti SMP Muhammadiyah ya. luar. Banyak di antara mereka yang belum bisa baca Al-Quran, sholatnya pun juga kadang-kadang masih bolong-bolong. Namun yang insya Allah di Sinar Fajar ini penekanannya seperti di pesantren.
Jadi harus bisa membaca Quran, punya hafalan Al-Quran minimal 3 juz. Minimal 3 juz. Nah, Ya. kalau di sekolah kami ini, Ya, ya sekolah ini kan tahfidz ya. Sekolah tahfidz Ya. di dasar SD ini, Ya. target kami minimal 15 juz. 15 juz, subhanallah. Ini sekolah Tingkat dasar ya itu ya. dasar, ini yang Ya. kelas 6 sudah hafal 12 juz, ini Ya. ada yang 13, ada yang 10, rata-rata 12 sampai Ya, 14. itu bisa sampai 15 juz untuk jenjang SD yang kita tahu SD itu hanya 6 tahun ya. 6 tahun. Itu strateginya bagaimana Ustaz biar bisa mencapai 15 juz? Jadi setengah dari juz 30 ya. Iya. Ya, 15 juz. Gimana? Bisa diceritakan dan diberi motivasi untuk santri-santri kami yang di sini? Ya, jadi untuk sekolah kami memang fokusnya ke tahfidz. Namun juga tidak meninggalkan adab. Ya. Adab, akhlak, perilaku, pembiasaan, sopan santun yang kita tekankan. Pertama harus adabnya, kedua tahfidznya, yang akademik nomor 3 gitu. Iya, tapi Jadi, tetap harus ada diajarkan ya, Iya. harus itu ya, Harus. karena untuk pengetahuan ya, Ya. misalnya, biar Jadi tidak untuk- ketinggalan ya. Ya, untuk mengikuti jenjang berikutnya biar ya mampu lah mengikuti. Iya, 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 Nah, subhanallah. kemudian tadi pertanyaan kaitannya dengan tahfidz, kita setiap hari ada tahfidz. Ya, mulai dari jam 7:04 sampai jam 9 wajib dengan Al-Quran hafalan. Kemudian jam setengah 10 kan jam 9 sampai setengah 10 istirahat, nanti sampai jam 12 materi-materimu. Iya. Baru nanti habis zuhur, sholat zuhur itu Al-Quran lagi, murojaah dan tilawah Al-Quran. Iya. Jadi sampai nanti pulang. Ya, terus ada ini ya, Ustaz. Kalau kita ketahui di program pembelajaran tahfidz itu ada istilahnya menambah hafalan, Iya, kemudian ada setoran, Iya. juga ada murojaah. iya. Nah, untuk penambahan hafalan ini bagaimana teknisnya? Apakah setiap hari itu nambah hafalan atau setiap berapa hari baru nambah setelah ada murojaah atau setoran? Iya. Jadi kita setiap hari ada ziyadah. Kan kita masuk 6 hari ya, Senin, Ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, Senin sampai Jumat itu ada ziyadah tiap hari, ada penambahan. ya, Kemudian juga disetorkan. Nanti khusus di hari Sabtu ada ujian pekanan. Jadi yang diziadahkan mulai Senin sampai Jumat itu ada ziyadah, kemudian di akhirnya nanti ada ujian ziyadah ya, atau penilaian. Kemudian nanti habis zuhur itu murojaah hari ini sama tahun yang lalu. Jadi setiap hari habis subuh itu ada habis zuhur murojaah. Yang murojaah habis zuhur sama nanti kita kasih mutaabah, buku mutaabah untuk murojaah di rumah. Nah, kaitannya dengan ziyadah, tiap hari ada ziyadah, ya. kecuali hari Sabtu. Ziyadahnya itu berapa ayat? Tergantung ya. Jadi maksimal setengah halaman. Jadi di Al-Quran kan ada 15 baris biasanya. Ya, ya, Nah, itu antara 7 sampai 8 baris setiap hari. ya, Nah, namun nanti minimal adalah 4 sampai 5 baris. ya. Gitu. Tiap hari 5, 4 atau 7 baris. Dan nanti tergantung kemampuan anak-anak yang memang kita pandang mampu. Ya, subhanallah. Jadi targetnya 15 juz ya untuk anak-anak SD ya dalam waktu 6 tahun ya tahun. misalnya. Termasuk ini menjadi syarat kelulusan ya itu ya. Untuk Iya. nanti bisa sampai lulus itu harus mempunyai hafalan ya. Iya. Hafalan yang sudah ditargetkan oleh sekolah. Ustadz Saroji mungkin bisa memberikan motivasi untuk semua terutama santri di SMP Muhammadiyah Senar Fajar terkait dengan pembelajaran tahfidz supaya lebih semangat, supaya lebih kuat lagi dalam menghafal. Ustaz. Monggo Ustaz Saroji. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kaitannya dengan Al-Quran sebenarnya sudah ada contohnya para ulama-ulama terdahulu, mereka rata-rata menghafalkan Al-Quran dari usia dini. Coba kita lihat Imam Syafi'i hafal Al-Quran usia 7 sampai 10 tahun. Ibnu Sina pun juga begitu. Rata-rata ulama-ulama besar mereka menghafalkan Al-Quran mulai usia dini, mungkin usia 5 tahun sampai 10 tahun. Karena di usia-usia itu adalah usia golden age atau usia Emas, keemasan. usia emas ya. Terus kemudian nanti usia-usia SMP justru tinggal murojaah. Kemudian pemahaman tafsirnya di usia SMA sudah mulai dakwah kayak Imam Syafi'i gitu. Nah, di sekolah kami memang divisi dan misi kami adalah mencetak generasi ulama. Nah, berarti memang sudah kita siapkan mulai dini ke depan frame-nya mereka menjadi seorang daiyah.
mubaligh mubalighah Ya. yang memang mereka hafal Al-Quran dan bisa untuk mengamalkan mendakwahkan daripada Al-Quran itu sendiri. Iya. Gitu. Baik, wah subhanallah, ini nasihat yang luar biasa. Nah, di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar juga kita ada program tahfidzul Quran ya. Ya. Kita memang mentarget di sini 3 juz selama sekolah di sini, Ya. target minimal ya. Tapi pada prakteknya ada santri-santri yang sudah bisa dan mampu menghafal sampai 5 juz, mungkin ada yang mendekati 6 atau 7 juz. Nah, ini perlu kita syukuri bersama. Ya. Bagaimanapun yang jelas bahwa untuk pembelajaran tahfidzul Quran ini merupakan satu pondasi yang kuat ya Ustaz. Ya. Insya Allah kalau hafalan Al-Qurannya kuat, ini otomatis akan menjadikan kuat di keilmuan yang lain, gitu ya Ustaz. Setuju enggak ini Ustaz? Setuju. Baik. Makin banyak ayat yang Iya. dihafalkan, insya Allah makin cerdas pikiran. Iya, nah itu ya. Seperti dulu ketika kita di pesantren ya, Iya. kita punya target ya dengan ustadz-ustadz tahfidz kita, Iya. bagaimana membimbing. Dan waktu dulu kita nyantri itu ada target hafalan dan juga ada nasihat. Selain nasihat juga ini ada ikop namanya Ustaz ya. Nah, ada ikopnya ketika belum hafal itu suruh ngapa. Nah, ini ternyata ikop atau mungkin sanksi ini bukan untuk membuat kita takut, Ya. tetapi untuk menjadikan kita biar lebih bersemangat. Ya. Nah, baik Ustaz Sarozi, tadi kita sudah berbicara banyak ya terkait dengan sekolahan Ustadz di Solo sana ya, sekolah tahfidz tingkat dasar. Ya. Sebelumnya kita juga ngobrol tentang sharing tentang pengelolaan sekolah, pengelolaan pembelajaran, bagaimana kita memberikan pembinaan kepada murid-murid kita, juga bagaimana kita mengelola manajemen sekolah kita. Ini Ustadz, kira-kira nanti sampai di Solo, ini kira-kira gebrakan apa Ustaz yang akan diterapkan di sana setelah tadi kita sharing itu? Jadi kami lebih kepada memanajemen dan pengelolaan waktu. Iya. Kenapa itu dengan waktu? Kami melihat ini ada sensasi yang berbeda ketika memang guru-guru di sini, masya Allah, semangatnya luar biasa. Ketepatan waktu jam 7 kurang 10 sudah tit. Kalau kita kan jam 7:04 kadang-kadang. Iya. Di sini jam 6:30 yang piket juga harus sudah siap. Ustaz. Masya Allah. Iya. Siap menyambut para santri semua. Makanya ketepatan Iya. waktu, kemudian kedisiplinan daripada asatidahnya dan murid-muridnya, masya Allah, itu patut kita tiru nanti. Kemudian juga semangat gurunya untuk berubah dan membuat istilahnya pembaharuan kreasi-kreasi dan kreativitas cukup luar biasa. Adanya video syuting, Studio ya, studio, ada macam-macam ya masalah. Kita ini masih jauh ini, ada videonya, ada macam-macam. Insya Allah nanti bisa Ustaz. Bisa. Oke. Nah, kita bersama-sama nanti ya. Insya Allah. Bisa nanti apa yang ada di SMP Sifa ini bisa dibawa ke sana Ustaz. Masya Allah. Programnya ya, program. Kalau alat-alatnya ya kita nanti beli bareng-bareng ya Ustaz. Ini kemarin juga kita beli di Solo nih Ustaz. Justru dekat ini di Solo. Ya. Awalnya belum dekat ini. Iya. Nanti bisa dibuat program. Kalau kita sama-sama sehati itu bisa membuat program yang sama. Ustaz. Masya Allah. Setuju enggak nanti Setuju. kalau program ini disamakan? Siap. Ya, alhamdulillah nanti kita bisa saling sharing, bisa komunikasi, bisa saling menguatkan dalam rangka diantaranya syiar dakwah Islam ya. Ustaz, ya. Baik. Bapak Ibu keluarga besar SMP Muhammadiyah Sinar Fajar, program Bisa Bincang Sifa pada siang hari ini alhamdulillah begitu luar biasa dan seru sekali kita berbicara. Karena waktu yang sangat terbatas, maka untuk sementara kita cukupkan sekian. Insya Allah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang lain, dan insya Allah bersama narasumber-narasumber yang lain yang memberi inspirasi dan motivasi yang luar biasa untuk kita semuanya. Untuk itu kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sairozi yang telah berkenan berkunjung ke SMP Muhammadiyah Sinar Fajar, juga berkenan untuk kegiatan Bincang Sifa ini Ustadz namanya, Bincang Sifa atau kita sebut dengan Bisa di studio SMP Muhammadiyah Sinar Fajar. Terima kasih Ustadz Sairozi, semoga selalu sehat, semoga diberikan kekuatan oleh Allah dalam mengemban amanah di dunia pendidikan khususnya. Sama-sama. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dan keluarga besar SMP Muhammadiyah Sinar Fajar. Selamat berjumpa di lain kesempatan.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.